好きです。俺と付き合ってください。好きなんだけど、なぜか恋愛対象としてはヘドが出るようなの。ごめんなさい。確かな手応えからのヘドン。押してんなよ。どんな顔だよそれ。そんな顔だよ。Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Hyakano Kimi no Kotoga Dai 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 Shukina 100 Ninok Kanojo. Anime ini rilis tahun 2023. Genrenya komedi, harem parodi, romance, school, dan juga shonen. Mungkin ada yang udah nonton, ada yang enggak. Mungkin ada yang mau ngulang lagi, dipersilakan untuk menonton video ini. Jika yang belum nonton seperti Mimin, boleh juga ikutin video ini sampai akhir teman-teman. Bagi yang udah nonton dan nggak mau nonton, silakan close aja ya. Seperti apa lu ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dibuka dengan diperlihatkannya seorang anak baru gede bernama Aijo Rentaro. Anak ini baru akan lulus SMP. Di kelulusannya tersebut, Rentaro mencoba keberuntungannya dengan menembak cewek. Namun sayangnya dia ditolak mentah-mentah. Otomatis dia sedih, masa SMP-nya tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Padahal dia ingin sekali berpacaran. Kawan yang tidak diberi nama itu juga kaget gitu dengan si Rentaro yang kagak buruk-buruk amat. Bisa-bisanya tidak ada yang mau sama dia, bahkan udah 100 kali dia ditolak sama cewek. Dia hitung pas umurnya 8 bulan. Temannya menyuruhnya untuk tidak berkecil hati. Mungkin abis SMA dia bisa menemukannya. Itulah yang diimpikan olehnya, bahkan setelah pulang dari sana dia pergi ke kuil untuk berdoa. Kalau dia ingin memiliki pacar ketika pas masuk SMA. Nah, hal tersebut langsung didengar sama Dewa Cinta. Dia menjanjikan kalau si Rentaro akan mendapatkan pujaan hatinya ketika masuk SMA nanti. Bukan hanya 1 atau 2 orang, dia akan mendapatkan 100 pujaan hati. Seketika dia tidak percaya, tapi inilah yang sudah ditentukan oleh sang dewa sejak lahir untuknya. Bahkan nanti si Rentaro bisa tahu cewek mana yang akan jadi pujaan hatinya. Ciri-cirinya nanti seluruh badan dia bakalan bergetar, begitu pula ceweknya. Setelah mendapatkan informasi, sebulan kemudian si Rentaro mulai masuk hari pertama. Duduk di bangku SMA. Seperti biasa, dia upacara penerimaan. Habis itu di koridor tidak sengaja, dia menabrak 2 cewek yang kagak dikenal tentunya. Rentaro dan kedua cewek ini merasakan getaran yang kakek dewa maksudkan. Rentaro menduga-duga di sana dan benar aja ini cewek langsung baper dan pengen caper gitu ke si Rentaro. Terutama cewek yang bernama Hanajono Hakari. Yang lemah lembut, dia pengen dianterin ke UKS. Rentaro yang melihat cewek ini terluka langsung sedih. Yang di sebelahnya bernama Indah. Dia cewek tsundere yang begitulah orangnya. Suka tapi rada jutek, alhasil keduanya pengen dibawa ke UKS. Rezeki nomplok ya kan, tiba-tiba dia dideketin sama 2 cewek kayak gitu. Udah kayak tongeret yang nempel di tiang listrik malam-malam. Nah, di tengah jalan ada murid lain yang lagi ngomongin soal bunga semanggi yang 4 daun. Katanya kalau dapat itu bunga, bisa pacaran dengan orang yang dia mau. Seketika kedua orang ini langsung nyari. Sore harinya pas pulang sekolah si Rentaro tadinya pengen ngobrol lagi sama 2 cewek tadi. Kebetulan dia melihat cewek itu sedang mencari bunga semanggi. Seketika si Indah malu-malu ketika ditanya sama si Rentaro. Apalagi ketika diberikan minuman untuknya. Dia seperti salting gitu, tapi tetap saja dengan gayanya yang tsundere. Dia tidak mengakui kalau dirinya sedang mencari bunga semanggi. Sampai pergi dari situ.
Rentaro berpikir mereka mencari bunga itu mungkin untuk dirinya. Tak lama kemudian datang si Hanajono. Si Rentaro memberikan minuman yang satunya lagi kepadanya. Namun Hanajono menolak. Dia kembali mau mencari kesempatan. Dia alasan kalau minuman itu terlalu banyak. Dia ingin setengahnya. Dibeliin yang rada sedikit, tapi tetap saja pengennya setengah. Jadinya diminum sedikit sama si Rentaro. Inilah yang dia inginkan, yakni Chimui kagak langsung. Si Rentaro baru ngeh akan hal itu. Si Hanojo yang gemeter malah jatuh minumannya. Rentaro coba nolongin dengan memberikan sapu tangan untuk mengelap roknya. Tapi di sana si Hanajono seperti mau bilang sesuatu, tapi keburu ada si Inda yang tiba-tiba membawa banyak minuman. Katanya itu untuk balas budi karena dia kagak tahu minuman kesukaannya. Jadi dia membeli semua. Setelahnya mereka berdua menyatakan cintanya kepada si Rentaro. Tentunya Rentaro sedikit bingung mesti milih yang mana. Sampai dia meminta waktu untuk memutuskan. Sepulang sekolah saking bingungnya dia menentukan sampai-sampai Rentaro pergi ke kuil lagi untuk menemui kakek dewa cinta tentang ini. Ternyata emang benar dengan perkataannya si kakek. Kalau SMA, Rentaro bakalan bertemu dengan pujaan hatinya. Tapi dia dihadapkan dengan dua pilihan. Dan di situ si kakek mengatakan bahwa si Rentaro tidak bisa memilih salah satu, alias harus dua-duanya. Sebenarnya semua orang diberikan keberkahan untuk memiliki satu pujaan hati saja. Tapi beda dengan si Rentaro, dia bakalan mendapatkan 100 pujaan hati. Jadi bukan mendua lagi melainkan menyeratus malah yang ada. Ini juga kesalahan si kakek yang tidak sengaja ketika menjalankan tugasnya. Dia menuliskan 100 jodoh untuknya. Jika si Rentaro melepaskan satu saja, maka yang dilepas itu bakalan meninggoy. Ngeri juga ya kan. Sepulangnya dari kuil si Rentaro terus berpikir gimana caranya dia menghadapi cewek kedua itu. Sampai menemukan kalau dia akan mencoba memilih keduanya. Esok harinya terlihat Rentaro terlihat berantakan sekali. Tapi ingat, dia harus memutuskan untuk memilih yang mana. Di sana dia memutuskan untuk memilih keduanya. Si Inda tentu tidak mau gitu kan kalau diduain seperti itu. Tapi setelah tahu perjuangan si Rentaro mencari kembang semanggi semalaman, kedua cewek ini langsung kelepek-kelepek sama si Rentaro. Terutama si Hanajono. Pada awalnya Inda tetaplah Inda. Tapi ujungnya dia bisa menerima kalau si Rentaro mendua. Disinilah ceritanya dimulai. Tersisa 98 cewek lagi yang bakalan bertemu dengan si Rentaro bang. Singkat cerita, akhirnya setelah ditolak 100 kali dia bisa mendapatkan pacar juga. Si Inda merasa aneh melihat si Rentaro yang lagi ngobrol dengan tiang listrik. Berarti dia kudu inisiatif mengajak ngobrol. Rentaro terlalu bahagia karena ini adalah pertama kalinya dia pacaran. Terus si Hanajono seperti biasa mendekatinya lalu memegang tangannya. Inda yang kagak mau kalah ikutan juga. Alhasil mereka jalan menuju ke sekolahan, saling pegangan tangan udah kayak mau nyebrang jalan. Di situ juga Hanajono dan Inda pengen menyebut namanya dengan sebutan nama depan, yakni Hakari dan Karane. Sesampainya di sekolahan, tiba-tiba saja ada wakil kepala sekolah yang sedang mengejar satu murid di lorong. Katanya wakepsek tersebut ketat akan aturan. Jika ada orang yang berlari di lorong, dia akan mengejarnya kemanapun, lalu menciploknya. Ngomong-ngomong soal ciplok, mereka menanyakan kepada si Rentaro, apakah udah pernah? Tentu dia yang baru pacaran belum pernah merasakan ciplokan pertama. Maka dari itu kedua cewek ini berencana akan melakukannya. Setelah makan siang terlihat mereka berdua di atas atap sekolah. Alih-alih kedua cewek ini mau makan siang bareng.
Sampai-sampai si Hakari memberikan suapan telur gulung kepadanya. Inda juga tidak mau kalah, dia memberikan kue garing untuk si Rentaro. Selesai makan, dimulailah permainannya. Pertama si Hakari, dia membawa-bawa Boki. Tapi sama dia udah dipotong-potong biar kecil. Dia ngide pengen nyuapin tanpa harus memakai tangan. Auto dah si Rentaro ketar-ketir. Si Inda yang melihat itu pengen ikutan juga. Dia malah salah. Dan untuk percobaan kali ini gagal total, bahkan pakai cara lain pun gagal juga. Bahkan Inda terkena bantal dada. Sampai-sampai mereka berdua mengada-ngada kalau si Rentaro ini demam atau semacamnya. Sampai dibanting sana-sini. Sampai pada akhirnya Rentaro mengerti juga kalau mereka berdua dari tadi pengen menciploknya. Tenang saja, si Rentaro katanya sudah memikirkan hal ini. Padahal pacaran baru kemarin tapi pikirannya udah panjang banget ini bocah. Dia akan memainkan sebuah permainan supaya adil. Siapa yang akan mendapatkan ciplokan pertama dengan cara menutup kuping dan juga mata. Nanti ditentukan dengan dadu kalau ganjil ke kanan dan genap ke kiri kalau nggak salah. Mereka berjanji dulu supaya tidak curang terlebih dahulu. Nah pas permainannya dimulai dia mengarah ke arah si Hanajono. Belum juga apa-apa dia dikagetkan sama opainya Hanajono. Alhasil permainan itu pun terpaksa harus diulang lagi. Yang kedua dia mengambil ke arah Akarane. Kebetulan di sana ada kucing yang terbawa suasana melihat warna ungu. Seketika kucing tersebut langsung turun dan menjahili si Karane. Dia mengira itu si Rentaro ya kan, padahal bukan. Kasihan banjir sampai babak belur begitu. Alhasil diulang kembali, pokoknya macem-macem lah, udah beberapa kali mereka tidak bisa menyelesaikan permainan. Sampai ujungnya mereka berdua ribut dan menyalahkan satu sama lain. Rentaro meminta maaf. Dia mengakui dia salah karena dia tidak berpengalaman. Tiba-tiba saja Rentaro kabur. Lalu di lorong sana dia memanggil Wakepsek atau seperti menantangnya. Entah apa yang dipikirkan si Rentaro sampai pada akhirnya dia tertangkap. Pas mau dieksekusi dan mau diciplok, Karane membantunya dan Hanajono berteriak melapor kalau Wakepsek lagi kesurupan laba-laba. Si Wakepsek ketakutan jika diketahuin sama yang lain, dia bisa dipecat. Alhasil dia langsung pergi. Ternyata si Rentaro melakukan itu karena dia sulit untuk menentukan. Sampai-sampai dia pasrah biar si Wakepsek saja yang pertama biar kagak ribut lagi. Kedua orang ini tidak terima, lebih baik dari mereka berdua saja daripada harus sama si Wakepsek. Mereka ikhlas siapapun yang pertama. Rentaro yang mendengar itu merasa lega, dia akan melakukan hal yang lain lagi biar adil. Kembali ke atap sekolah, mereka akan berciplokan secara bersama-sama. Oh nggak mau ya kan harus menerimanya. Dan melakukan hal itu udah kayak pemanggilan UPO. Dan anehnya mereka di situ sampai sore, anjir, mereka bertiga di atas apa kagak belajar coy. Atau gimana dah. Setelah beberapa hari mereka bertiga pergi ke perpustakaan. Niatnya sih pengen nyari buku resep. Karena si Rentaro suka makan telur gulung si Hanajono. Dia jadi pengen jago masak. Begitu juga si Karane yang kagak bisa masak sok-sokan mau belajar masak. Nah pas si Rentaro mau mengambil salah satu buku, di sana terdapat satu cewek loli yang tiba-tiba saja menggetarkan hatinya dan seluruh badannya. Dia berpikir apakah ini juga pujaan hatinya gitu kan. Terbukti ini cewek seperti salah tingkah. Si Rentaro dibantuin nyari buku yang ingin dia cari. Anehnya ini cewek tidak mau ngomong. Dia komunikasi menggunakan buku yang dia pegang. Nama cewek ini adalah Shizuka. Di sana si Rentaro mau mencari buku cerita romance. Dia sangat menyukai romance. Alhasil dicariin sama si Shizuka. Melihat perjuangan dengan tubuh kecilnya mencari buku yang dia cari membuatnya sangat terkesan.
Namun buku yang diambil banyak banget, sehingga tidak dapat dipinjemin semuanya. Si Rentaro sedih tentunya, yang pada ujungnya si Shizuka diberikan pinjam buku yang dia pegang. Rentaro senang, lalu dia bergabung dengan si Inda dan Hakari yang dari tadi membaca soal memasak. Setelahnya si Rentaro membaca buku yang dipinjemin oleh Shizuka. Ceritanya soal kerajaan gitu, yang mana kesatria menyukai ratunya, tapi terhalang oleh takdir. Si Rentaro sangat suka sama bukunya tersebut. Tapi sayangnya endingnya ngegantung. Besoknya inisiatif si Shizuka membawa jilid keduanya, sehingga si Rentaro yang melihat itu ingin sekali meminjamnya kembali. Shizuka pasti sudah membaca beberapa kali sehingga dia bisa berkomunikasi menggunakan buku yang dia punya. Demi untuk membalasnya si Rentaro ngajak ngobrol di luar. Di sana mereka berdua mengobrol. Shizuka menceritakan tentang dirinya yang dari dulu berkomunikasi menggunakan buku. Berkat dia yang aneh membuat dia tidak disukai oleh yang lainnya. Sehingga Shizuka wajar saja belum pernah mempunyai teman. Melihat Shizuka yang seperti itu membuat si Rentaro pengen melakukan sesuatu untuknya. Dia pengen meminjam buku jilid pertamanya lagi. Setelah itu si Shizuka seperti biasa di perpustakaan. Namun suasana hatinya berbeda, kata gurunya. Nampak tidak seperti biasanya. Setelah itu, udah beberapa hari tumben-tumbenan si Rentaro tidak meminjam yang jilid ketiganya kepada Shizuka. Terus dia berjalan menuju ke taman dan kagak sengaja di sana dia melihat si Rentaro yang sedang berpacaran dengan si Inda dan Hakari. Katanya Rentaro akhir-akhir ini sering bergadang karena mengerjakan sesuatu. Lantas hal itu membuat kedua cewek ini berpikiran yang kagak-kagak. Sehingga membuat si Hanajono mencium pipinya biar semangat. Begitu juga dengan Inda. Shizuka yang melihat Rentaro udah mempunyai pacar wajar. Dia tidak meminjam bukunya lagi. Orang seperti Shizuka emang kapanpun tidak bakalan mempunyai teman. Karena keanehannya tadi dalam berkomunikasi. Terus habis itu, Rentaro menemui Shizuka lagi. Di sana dia memberikan buku yang dia pinjam. Sekalian di sana Rentaro memberikan aplikasi yang bagus untuk Shizuka. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat cerita yang ada di buku yang dia punya. Mungkin selama ini si Rentaro bergadang menulis semuanya sehingga bisa memudahkan Shizuka dalam berkomunikasi. Minimal kagak menggunakan buku dan ada suaranya. Dia sangat terharu dan juga Shizuka menyampaikan kepada si Rentaro kalau dia menyukainya. Karena ini sudah menjadi tugas si Rentaro, ditambah dia juga udah tahu kalau dia adalah jodohnya, langsung saja dia menerima Shizuka menjadi pacar ketiganya. Setelah itu sontak kedua pacarnya yang lain kaget ketika dikenalkan. Tapi Hanajono malah terlihat senang karena dia pacaran tanpa harus putus sama yang lain. Awalnya tentu kagak terima, terutama Inda. Tapi di sana si Rentaro berjanji kalau dia bakalan lebih menyayangi mereka lagi lebih dari yang sebelumnya. Alhasil mereka berdua pun bisa menerima. Kini tersisa 97 cewek lagi yang akan bertemu. Setelah memperkenalkan Shizuka, Rentaro berasa ada yang kurang dari dalam hubungannya. Apalagi sekarang ada 3. Dia butuh sesuatu yang bisa menyatukan ketiga orang ini. Dia mempunyai satu cara, yakni dengan bermain game kartu. Kalau yang kalah bakalan digelitiki oleh yang menang. Di sana cewek-cewek auto berniat untuk kalah biar bisa digelitiki. Di game pertama yang kalah adalah Karane. Si Rentaro yang menang langsung menggelitikinya. Dan yang terjadi malah kayak habis ngapain jir. Selanjutnya yang kedua si Hanajono. Dia seneng banget kalau kalah. Dia udah bersiap banget mau digelitikin. Sampai pas digelitikin si Hanajono malah kehilangan kendali alias terlalu menikmati. Sehingga dia menyudahinya. Yang terakhir yang kalah adalah Shizuka. Rentaro sudah berekspektasi kalau ketawanya Shizuka bakalan imut. Pas digelitikin, suaranya tetap ada di HP, jir.
Karena semuanya udah kalah, kini mereka harus menang dan nanti bisa menggelitiki si Rentaro. Karane dan Hanajono yang berambisi untuk menang sudah berkali-kali malah kalah mulu, yang ada Shizuka yang menang, sehingga dia bisa menggelitiki si Rentaro. Namun yang dilakukan Shizuka seperti bukan menggelitiki melainkan colek-colek doang. Hal tersebut bikin si Karane agak kesal dan Hanajono rada greget ngelihatnya. Hanajono berpikir kalau Shizuka ini orangnya pendiam, tapi pendiam juga dia imut banget. Setelah digelitikin itu si Rentaro pura-pura mau ke air dulu. Sementara ditinggal si Rentaro, si Karane mulai beraksi. Dia bilang saja kalau dia tidak suka dengan sikap Shizuka yang kagak enakan sama mereka berdua. Buktinya menggelitiki barusan, dia ingin Shizuka setara dengan mereka berdua. Karena mereka bertiga pacarnya si Rentaro. Shizuka menyadari akan sesuatu, walaupun dia pacarnya tapi dia orang baru. Apalagi pacar yang lain itu lebih cantik dan juga kawaii daripada dia. Tapi mereka berdua merasa Shizuka tidak kalah kawaiinya. Mulai dari sekarang Shizuka tidak boleh segan-segan, atau mungkin kalau ada yang dia inginkan dia bisa terus terang saja. Si Rentaro sengaja meninggalkan mereka bertiga karena sebelumnya dia sudah menyadarinya. Kalau dilihat-lihat mereka bertiga saling melengkapi kekurangan mereka masing-masing. Hal tersebut tentu bikin Rentaro senang. Lalu dia masuk kembali dan Karane ingin gelitikan tadi diulangi lagi. Nah, karena Shizuka kagak mau segan-segan lagi di sana, dia ingin menciploknya. Sehingga kedua orang ini kaget gitu kan. Si Rentaro kagak masalah, dia juga menginginkan hal yang sama. Langsunglah diciplok kagak pakai lama-lama. Setelahnya membuat si Hanajono ingin juga. Auto beda rasa dah ini mah, dengan senang hati mau dong. Karena dikalahkan sama Shizuka yang bisa terus terang, kini dia yang tsundere rada pura-pura gitu. Walaupun agak sulit tapi tetap bisa dijinakan. Setelah semuanya si Rentaro merasa ketiga ceweknya ini benar-benar pacar terbaik, tercantik di dunia ini. Singkat cerita, hari itu ada pengumuman soal hasil nilai ujian. Nampak kagak ada si Rentaro. Dianya lagi ngambil HP yang menurutnya sangat berharga, soalnya banyak foto-foto mereka di dalamnya. Rentaro meninggalkannya di kelas. Ternyata ada satu cewek bernama Ai-san yang tidak ikutan melihat nilai ujian. Katanya tidak ada gunanya sama sekali. Dia sudah yakin kalau dirinya bakalan jadi yang pertama. Namun pas melihat si Rentaro seketika getaran itu pun terjadi lagi. Otomatis Rentaro harus mendapatkan ini cewek buat menjadi pacarnya. Namun apa daya, Ai-san susah untuk diajak kerjasama. Lihat nilai barang pun tidak mau, jadinya dia lihat sendiri. Di sana Hakari menduduki peringkat 25, Shizuka 44, Karane 87, Rentaro 88. Ketika Rentaro melihat peringkat pertama, benar aja Ai-san yang pertama. Terus Rentaro ingin tahu banyak soal Ai-san. Dia bertanya kepada Hakari, katanya Ai-san dikenal orang yang suka dengan hal yang efisien. Makanya kagak mau buang-buang waktunya untuk meninggalkan pelajaran. Makanya namanya saja AI, udah macam robot. Setelahnya kebetulan ada pelajaran di laboratorium. Kebetulan juga si Rentaro satu grup dengan si Ai-san ini. Dia yang terlalu pengen efektif, gurunya nyuruh neliti bawang. Menggunakan mikroskop, dia malah menggambar secara detail biar cepat. Apalagi kocaknya ini anak malah meneliti bukunya bukan bawangnya. Pas mau dimulai kagak sengaja Rentaro terluka. Dia yang mau ke UKS tadinya langsung ditarik dan diredakan dengan mulutnya Ai-san. Karena ini sangat efektif menurutnya. Tentu Rentaro di sana tidak bisa apa-apa selain menikmatinya. Setelah pelajaran ujungnya pakai Hansaplas juga. Malam harinya di rumah Ai-san dia yang sedang belajar.
Tiba-tiba tidak fokus, dia memikirkan apa yang terjadi di sekolahan. Tanpa dia sadari, dia telah melakukan hal-hal di luar nalar. Dengan tiba-tiba membantu si Rentaro dan lain-lain. Dia juga mengakui tiba-tiba jatuh cinta. Karena kagak ada gunanya, dia coba fokus belajar lagi. Dengan susah payahnya dia pada akhirnya Ai-san tidak bisa meneruskan belajarnya. Besoknya dia memutuskan untuk ngomong langsung kepada si Rentaro kalau dia menyukainya. Tapi ketika Rentaro bilang kalau dia suka juga, si Ai-san malah tidak jadi. Dia berniat untuk menyampaikan apa yang dia rasakan doang. Tentu Rentaro kagak mau juga ya kan ditolak sama Ai-san. Ai-san merasa tidak ada gunanya pacaran di umur yang masih segini. Cuma di situ si Rentaro meyakinkan dirinya kalau dia udah mental baja. Pernah ditolak 100 kali jadi dia kagak akan menyerah begitu saja. Setidaknya mereka kencan dulu. Diterimanya urusan belakangan, alhasil di sana Ai-san mau. Setelah beberapa hari mereka ketemuan. Terlihat dia cantik banget, si Rentaro ngajak ke taman bermain. Di sana pun seperti biasa, orang macam Ai-san dibawa ke tempat seperti ini sungguh tidak menarik perhatiannya. Dia terus bertanya-tanya soal tempat tersebut yang tidak efisien. Bahkan mengomentari kamera yang dibawa sama si Rentaro. Begitu juga ke tempat rumah hantu. Dia yang udah tahu isinya manusia semua merasa namanya harusnya rumah manusia, jangan rumah hantu. Terus naik cangkir berputar yang bikin dia berpikir kalau ini dibuat buat pencucian otak bejir. Sampai yang terakhir mereka naik biang lala. Tanpa diduga si Ai takut akan ketinggian. Maka dari itu si Rentaro duduk di sampingnya, lalu saling memegang tangannya. Dikira Ai-san udah kepicut sama si Rentaro, ternyata belum usai. Pas diliatin foto-foto tadi, si Ai-san lagi-lagi tidak tertarik sama sekali dengan begituan. Jadi otomatis kencan ini awalnya tidak mengubah apapun. Tapi ketika fotonya mau dibakar, si Ai-san langsung mengambilnya. Dia seperti tidak mau kehilangan hari ini. Ini bukan masalah bilangan atau angka yang bisa dia tulis dan ingat lagi. Ini sebuah kenangan yang mungkin belum pernah ada di dalam hidupnya. Makanya itu sangat berarti buatnya. Dari situ dia menangis dan memutuskan untuk mengatakannya sekali lagi kalau dia suka sama si Rentaro dan mengajak pacaran. Otomatis dia auto senang dan langsung saja biar efisien si Ai-san menciploknya. Setelah selesai mereka pun pulang. Pas di sekolahan langsung diceritain kepada pacarnya yang lain. Hakari dan Shizuka tidak masalah dengan ini, cuma Karane doang agak risih di sana. Mendengar mereka berdua ke taman bermain membuat yang lain ingin ke sana juga. Maka dari itu biar semuanya rata, Rentaro ngajak main lagi. Kali ini dia meminta saran kepada yang lain dan di situ Hakari mempunyai ide bagus, yakni pergi ke kolam renang. Singkat cerita, si Karane terlihat mau membeli baju renang. Dia yang tidak terlalu menarik bingung pakai baju renang seperti apa. Nemu pun tidak yakin si Rentaro bakalan suka, cuma dia tetap membelinya. Setelah itu Rentaro dan pacarnya ke kolam bersama-sama. Terlihat tidak ada yang aneh, cuma si Shizuka doang pakai baju renang sekolahan. Dia kira semuanya pakai baju renang sekolah. Cuma di situ si Karane doang kayak ngebuntel pakai sesuatu. Katanya dia kedinginan. Alhasil dia disarankan sama si Ai-san untuk berjemur saja. Sementara yang lainnya main di air. Belum apa-apa si Shizuka yang kagak bisa berenang terbawa arus karena emang kolamnya itu ada arusnya. Jadi muter lah gitu. Karena pada awalnya mereka cuek, alhasil si Shizuka terlupakan well. Dan kedua cewek ini tebar pesona kepada Rentaro. Sehingga Rentaro sendiri sangat puas mendapatkan banyak.
Tapi kedua orang ini panik melihat Rentaro langsung tidak sadarkan diri. Dibawalah ke atas, saking paniknya mereka memberikan napas buatan. Entah panik atau nyuri-nyuri kesempatan, entahlah. Pakai cara itu malah bikin Rentaro kayak orang udah meninggoy. Udah putih gitu guys. Jadinya mereka berdua mau nyari bantuan lah gitu. Tapi ternyata di tengah jalan ada 3 cowok yang menggoda Aisan dan juga Hakari. Mereka ngajak untuk berenang bersama. Mereka berdua tentu kagak mau. Ditambah lagi dia lagi buru-buru. Karena mereka mau aneh-aneh sama Hakari, si Aisan pun memberinya pelajaran. Terus dia menyuruh si Hakari untuk pergi dari sana. Karena kan si Hakari yang udah kenal lebih lama sama si Rentaro, jadi mungkin dia akan lebih mengkhawatirkan kalau si Hakari kenapa-napa. Biar dia yang mengurus para lelaki buaya ini. Tapi si Hakari kagak mau. Menurutnya walaupun dia udah lama, si Aisan belum kenal lebih dekat dengan si Rentaro. Karena keduanya kagak mau pergi, muncullah si Rentaro yang melindungi keduanya. Dia mengatakan kalau mereka tidak boleh mengganggu pacarnya. Cowok buaya itu menyuruh Rentaro ambil saja pacarnya dan pergi dari sana. Dia mengatakan kembali kalau keduanya adalah pacar dia. Lantas mereka kagak percaya gitu kan. Kalau beneran berani tidak mencium si Rentaro di depan mereka bertiga. Hal tersebut langsung dilakukan dan membuat mereka langsung syok. Barulah habis itu, bisa pada pergi. Hakari meminta penjelasan kenapa bisa sadar. Ternyata sebelumnya si Karane melihat kejadiannya. Dan dia melihat si Rentaro yang kenok. Tidak diapa-apain, cuma bilang si Hakari dan Aisan dalam bahaya, dia langsung pergi. Tapi tetap aja Karane udah membantunya. Disinilah mereka baru ngeh kalau si Suka yang mereka tinggalkan. Rentaro yang ingat kalau si Suka kagak bisa berenang langsung pergi mencarinya. Di sisi lain si Suka kelihatan makin jauh dari teman-temannya. Walaupun kolam itu muter, tapi kalau pelampungnya bocor bisa berbahaya dan hal itu terjadi sama dia. Untungnya masih bisa mendarat walaupun agak susah buat menyeberang. Karena kagak bisa berenang tadi. Minta bantuan pun susah, cuma ngandelin HP, apalagi HP-nya habis pula baterainya, makin susah lagi dah. Untung saja si Rentaro datang, cuma dia yang tidak bisa berteriak, bingung ngasih taunya gimana. Jadinya dia coba dulu lah teriak. Anehnya dengan suara yang mungkin masih kencengan suara ayam itu si Rentaro mendengarnya, lalu menyelamatkannya. Setelahnya mereka berkumpul, Rentaro meminta yang lain buat bermain-main lagi. Dia akan beristirahat dulu nemenin si Karane. Ternyata si Rentaro mau sambil ngomong. Dia tahu kalau si Karane sedang tidak percaya diri menggunakan baju renang. Kalau dia alasan kedinginan, kenapa minum es soda gitu kan. Di situ Karane mengakui akan hal tersebut, sama si Rentaro pun langsung dibuka. Dia yang melihat baju renangnya merasa kalau baju renangnya tersebut sangat kawaii dan cocok untuknya. Dia mencoba biar si Karane percaya dengan omongannya. Dengan memeluknya barulah di sana dia percaya kalau emang bajunya cocok. Dan Karane tidak perlu malu lagi. Setelah itu barulah mereka bisa bersenang-senang main bareng di kolam renang. Singkat cerita, terlihat si Rentaro digiring-giring untuk pergi makan bersama dan tidak sengaja di lorong itu, dia bertemu dengan seseorang berambut merah yang lagi-lagi memberikan getaran. Sudah pasti kalau itu adalah jodohnya. Setelah itu Rentaro mencoba untuk mendatanginya lagi, tepatnya ada di lab kimia. Pas masuk tidak ada orang yang kemarin dia lihat. Malah ada satu orang loli yang sedang bikin ramuan. Dia bernama Kusuri. Di situ dia berkenalan dan memberikan si Rentaro minuman teh. Tapi tehnya tersebut agak lain, gelasnya kayak di gelas takaran gitu. Tentu ini bikin membuatnya rada ketakutan. Lalu Rentaro menanyakan orang yang mungkin kemarin dia lihat. Tidak ada, adanya loli ini.
Dia ketua klub kimia. Dia suka banget bikin-bikin ramuan, salah satunya ramuan magnet. Kalau diminum nanti benda berbahan besi bakalan menempel. Ketika diberikan kepada si Rentaro beneran saja bekerja. Nah, kalau dia meminum dengan ramuan yang berlawanan, maka mereka akan menempel layaknya magnet. Ramuan itu bekerja cuma 10 menit doang. Tapi di tengah itu dia pengen kencing, udah kebelet. Karena kagak mungkin nunggu dia pipis di sana. Katanya udah pakai popok. Tidak berhenti sampai di situ juga. Si Kusuri baru bisa jujur kepada Rentaro bahwa dia menyukainya. Teh yang dia minum tadi itu sebenarnya ramuan biar dia cinta sama si Kusuri. Hal tersebut langsung dimuntahin. Dia mengira kalau Rentaro emang tidak suka dengan dirinya. Ternyata tidak seperti itu. Rentaro ingin mencintainya tanpa harus minum ramuan, makanya dia buang. Dengan menolak ramuan dalam tubuhnya ada reaksi yang bikin dia error tidak jelas. Si Kusuri cepat-cepat langsung memberikan ramuan penawarnya. Untungnya masih berhasil. Walaupun ramuannya sudah tidak bereaksi di dalam tubuh si Rentaro, tapi Rentaro tetap menyukainya dan bilang saja kalau Kusuri ini imut. Seketika Kusuri tiba-tiba berubah bentuk menjadi orang yang kemarin Rentaro ketemu. Inilah bentuk dia yang asli. Si Kusuri ini sudah kelas 3, dia juga ketua eskul kimia. Lantas dia langsung terkejut melihat bentukannya. Dia sengaja melakukan itu. Dia jadi kecil, cuma tahan sejam doang, selebihnya balik lagi ke bentuk kayak gini. Dia memiliki alasan tersendiri kenapa menjadi loli. Setelahnya karena sudah saling jujur, pada akhirnya si Rentaro memperkenalkan sama pacar dia yang lain. Nampak udah makin biasa mereka menerima pacar barunya Rentaro. Kusuri memperkenalkan diri, sempat pada tidak percaya kalau dia udah kelas 3. Di sana juga dia udah mempersiapkan ramuan untuk mereka, terutama buat si Karane. Ada obat untuk pembesar ano. Di situ dia menolak dan menyalahkan si Rentaro karena banyak cerita soal si Karane. Terus dia memberikan ramuan yang pertama kepada Hakari, yakni ramuan biar kelihatan lebih bohai. Pas diminum tiba-tiba bajunya meleleh. Katanya keringet dia yang membuat bajunya meleleh. Si Rentaro langsung memberikan baju olahraganya tadi. Hal tersebut malah bikin si Hakari bahagia. Selanjutnya Shizuka yang bisa memunculkan kuping. Udah layaknya dunia fantasi gitu, dan Aisan ramuannya jadi rambut, dia bisa terbang-terbang kayak bisa dikendalikan. Dia sangat menyukainya karena terlihat efisien. Si Kusuri udah nyiapin banyak soalnya itu bertahan cuma 10 menit doang. Tapi kalau banyak, resikonya rambutnya bakalan jadi botak. Si Rentaro yang menyukai rambutnya jadi mengurungkan niat untuk meminumnya lagi. Selanjutnya mereka mau makan-makan. Nah, ketika mau mulai si Kusuri mau pipis dulu, udah kagak kuat. Dia memberitahu untuk tidak ketukar minumannya karena ada minuman khusus buat si Rentaro. Mereka melihat kalau botol gede itu buat cewek, botol kecil buat cowok. Tak berselang lama si Kusuri balik lagi dan makan bersama di sana. Terus ketika tehnya diminum dia merasa ada yang janggal gitu kan. Karena teh untuk Rentaro itu biar Rentaro ingin menciploknya. Padahal Rentaro tanpa ramuan pun bisa langsung gas dan benar saja. Tak lama setelah itu para cewek-cewek jadi hilang kendali dan menyerang si Rentaro. Ramuan tersebut dibuat khusus untuk laki-laki karena emang emosinya bakalan berbeda ketika ingin melakukan sesuatu sama pacar. Efek seperti ini tahan sampai 1 jam. Nah, kalau sampai kagak dikasih ramuan penawarnya, mereka bakalan dalam bahaya. Rentaro dan Kusuri harus cepat membuat ramuan penawarnya. Mereka berdua langsung cepat-cepat masuk untuk ke tempat lab. Ketika sampai di lorong sekolah, nampak ketiga orang ini sudah sampai di sana. Alhasil mereka terbalik.
Tapi kekuatan mereka bertambah dengan meminum ramuan tadi. Kusuri cuma punya ramuan buat ngelelehin sesuatu doang. Hal tersebut kagak mungkin dipakai karena mereka lari di lorong otomatis. Wakil kepala sekolah datang dan mau menciplok si Rentaro. Tanpa banyak cincong si Kusuri memberikannya ramuan melepuh tadi. Saking tebalnya make up si Wakepsek. Sampai-sampai kagak ngaruh anjir. Karena kecewa dia pun pergi lalu Rentaro pergi ke arah tengah. Mereka bertiga juga berpencar biar bisa mendapatkan si Rentaro dengan mudah. Rentaro melakukan hal yang sama dengan Kusuri. Setelah berpisah si Rentaro cuma dikejar sama si Suka doang. Rentaro agak tenang soalnya larinya tidak secepat yang lain. Namun di tengah jalan dia malah terjatuh. Yang membuat Rentaro malah menolongnya dan membawanya ke UKS untuk disembuhkan. Udah disembuhkan baru tahu rasa dah dia. Diciplok tanpa henti. Karena tidak bisa begitu terus, si Rentaro pun menggantungnya udah kayak pakaian. Setelahnya dia kembali berjalan. Kali ini yang ngejar adalah Hakari dan juga Karane. Mereka berdua langsung melakukan combo. Hal tersebut membuat si Rentaro kena lagi. Dia tidak bisa begitu terus. Kebetulan ini orang udah kayak biasanya ribut terus. Rentaro iseng mengadukan keduanya, hasilnya berhasil. Dah tahulah ya, gak usah dikasih lihat. Setelahnya dia coba masuk ke lab, tapi di dalamnya udah ada si Aisan. Rentaro cepat-cepat ngumpet di loker, tanpa disengaja dan tahu kalau di dalam itu ternyata ada si Kusuri juga. Dia juga mau masuk ke sana, tapi ada si Aisan, jadi ngumpet di situ. Kusuri juga diincar karena berteman dengan si Rentaro. Si Kusuri awalnya menyuruh Rentaro untuk mengalihkan perhatian si Aisan. Tapi Rentaro enggan melakukan itu. Takutnya Aisan mengincar si Kusuri. Kusuri bingung di sana mesti gimana. Dia sudah merasa gagal. Padahal impian dia bergabung bersama tim peneliti. Tapi sekarang aja anggota klubnya udah pada keluar karena Kusuri gagal terus dalam menciptakan sebuah ramuan. Dia tidak mau berhenti kecuali kalau masalah ini membahayakan si Rentaro. Dia barulah siap untuk berhenti. Terus dia mengeluarkan ramuan penawar gitu. Bukannya dikasih kepada si Aisan. Malah dia minum sendiri. Hal tersebut membuatnya kembali menjadi besar. Mungkin dengan wujud yang itu si Aisan gak bakalan ngeh kalau dia Kusuri. Tadinya mau ditangkap, malah dia yang ketangkap gara-gara ngaku kalau dia Kusuri. Rentaro pun langsung pergi dari tempat itu dengan sekuat tenaga. Sampai pada akhirnya dia sampai di sebuah ruangan. Tapi Rentaro tidak terjamin selamat, terbukti si Aisan yang kuat langsung merusak pintunya. Rentaro udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi dan terjadilah ya kan sampai berlangsung lama. Kalau di film udah kayak endingnya gitu. Tapi tak lama kemudian datang si Kusuri membawa ramuan penawarnya dan si Aisan pun langsung pingsan. Rentaro sengaja ngulur waktu karena tahu kalau si Kusuri bakalan menjadi kecil lagi dan bisa terlepas dari tangkapannya. Sekarang mereka harus menyelamatkan yang lain. Setelah menyelamatkannya, mereka pada bangun. Ingatan mereka ketika menjadi zombie itu masih pada ingat. Hakari dan Karane auto menutupi apa yang sudah terjadi. Berkat ini semua nampak semakin dekat satu sama lain. Tapi di sisi lain juga Kusuri mengakui kesalahannya dalam hal ini. Rentaro meredakannya. Dia bilang kalau dia juga yang menyembuhkannya. Jadi semuanya impas dan yang lebih penting lagi Rentaro tidak mau kalau si Kusuri harus berhenti bereksperimen membuat ramuan. Karena itu yang membuat Rentaro menyukainya. Seketika Kusuri tersentuh hatinya. Singkat cerita, terlihat ibunya si Hakari ngobrol empat mata dengannya terkait pacaran dia dengan si Rentaro.
Pas hari libur, Rentaro ngajakin pacarnya liburan ke taman bunga yang sangat cocok banget untuk didatengin. Kebetulan juga ada pesta lempar buket. Kalau dapat buketnya, mereka akan foto layaknya pengantin menggunakan gaun gitu. Seketika pada mau ikutan. Hakari ngajak yang lain untuk ikutan. Jadinya mereka ke tengah taman. Di sana terdapat geng motor bernama Gorilla yang mau ikut campur juga. Entah apa tujuan mereka pengen buketnya gitu kan. Mereka berlima kali ini harus bekerja sama untuk siapa yang foto mereka akan tentukan nanti. Terkhusus Shizuka tidak boleh ikut kecuali Kusuri yang bisa menjadi besar. Sebelum dimulai diperlihatkan dulu orang yang akan melemparkan buketnya, yang disebut-sebut atlet lempar lembing, yang ternyata itu adalah wakil kepala sekolah. Langsung saja beliau melemparkan itu, dan para peserta langsung berusaha mengambilnya. Padahal sebelumnya sudah dikasih tahu untuk tidak main fisik, tapi geng motor Gorilla malah melakukan hal semacam itu, yang tentu membuat peserta lain pada berjatuhan dan hampir terkena si Hakari. Untungnya ada si Karane, dia yang akan menahan ketua gengnya, yang dimana Karane mempunyai kekuatan yang setara. Sementara buket tadi yang harusnya ke arah Rentaro malah dibalikin lagi, otomatis lebih dekat kepada para geng motor. Untung saja di sana ada Shizuka yang terbang kagak sengaja terbawa angin. Dia berhasil mengambil buketnya, tapi dia tidak bisa mendarat dengan sempurna. Untung saja mempunyai bantal dada, jadi bisa nyelamatin. Dan dia pun terselamatkan sama Rentaro. Pertarungannya pun selesai. Karane menaruh respect terhadap si Om. Selanjutnya mereka akan menentukan siapa yang akan foto bersama dengan si Rentaro. Hakari sudah menyiapkan stik undian yang udah dia persiapkan. Sebenarnya ini impian dia banget. Bisa menggunakan gaun pengantin. Kali ini dia harus memenangkannya. Dia sudah memisahkan yang mana yang menang. Dia juga tadinya udah nyusun rencana biar dia pemenangnya. Namun, si Eai-san meminta ngambil berbarengan. Hal tersebut di luar dugaan si Hakari. Tapi aneh, Hakari hoki dan bisa menang. Si Kusuri nangis-nangis karena pengen foto bersama dengan Rentaro. Hakari yang melihatnya tidak tega tadinya mau diberikan kepada Kusuri. Tapi tiba-tiba saja dianya kagak mau. Dia sudah bersikap seperti anak-anak katanya. Maka dari itu si Hakari ngajak foto bersama saja. Selesai dipoto mereka tinggal nunggu hasilnya. Sementara Hakari bilang kalau ini tuh impian dia banget. Foto pakai gaun pengantin kayak gini. Terus juga dia mengatakan kalau ada permintaan untuk si Rentaro. Yang dimana dia tiba-tiba saja minta putus. Seketika dia kaget. Ketika ganti baju pun dia tidak percaya kalau si Hakari semudah itu bilang. Ketika dia keluar si Hakarinya sudah pergi. Katanya ada urusan mendadak. Hal tersebut bikin yang lain pada panik. Ditelepon pun tidak nyambung. Maka dari itu si Rentaro nyusulin ke rumahnya. Dia yang baru pertama kali tahu kaget rumahnya segede itu. Udah seperti istana. Kebetulan si Hakarinya lagi ada di depan jendela. Rentaro teriak-teriak di sana sampai ada satpam yang menyadarinya. Hakari lalu menelponnya menggunakan telepon rumah dan menyuruhnya untuk pergi dari situ. Karena kalau ketahuan emaknya bisa bahaya. Tapi Rentaro ingin tahu alasannya ingin putus. Rentaro yakin si Hakari tidak menginginkan hal tersebut. Berbarengan dengan emaknya datang lalu mengusir si Rentaro dari sana. Sampai-sampai satpamnya ini menyuruhnya pergi tanpa ada perlawanan. Lagian dia masih kecil juga, pasti tidak bakalan menggertak. Emaknya tersebut tidak setuju kalau dia berpacaran dengan si Rentaro yang sudah banyak pacarnya. Wajarlah gitu kan, takut anaknya kenapa-napa. Hakari meminta untuk tidak apa-apain si Rentaro. Sementara dia bakalan tetap pindah sekolah. Di sisi lain Rentaro sangat kesal tidak bisa berbuat banyak. Sempat dia mau menyerah tapi setelah dia pikir-pikir, bahwa Rentaro sudah menghabiskan banyak waktu dengan si Hakari. Dia akan melakukan berbagai cara biar bisa dipersatukan kembali.
Malam harinya dia bertemu dengan para pacarnya dan memberitahu situasi soal si Hakari. Seketika Karane marah-marah dengan sikapnya Hakari yang kemungkinan dia bakalan pindah sekolah juga. Si Rentaro yang kagak mau begitu, dia akan menyelinap masuk ke rumahnya dan membawa si Hakari pergi kabur. Jadi kemungkinan besar mereka akan berpisah dengan si Rentaro untuk sementara waktu. Namun si Karane tidak mau. Dia akan membantu si Rentaro juga. Dia tidak bisa ditinggalkan sama si Rentaro. Jadinya yang lainnya pun ikutan ngebantuin juga. はかりを迎えに Setelahnya, mereka langsung ke rumahnya si Hakari. Habis itu Rentaro mempunyai ide menggunakan bola yang dia bawa untuk memberitahu si Hakari. Namun rencananya tersebut gagal, bolanya malah terlempar entah kemana. Ditambah diambil pula sama kucing yang hasilnya satpam rumah pun mendengar kebisingan itu. Untungnya Rentaro dan yang lainnya masih bisa bersembunyi. Mereka cari cara yang lain lagi, yakni melewati pintu depan. Pasti ada lubang buat masuk kucing. Si Eai-san dengan pintarnya menggunakan batu untuk membuka pintunya. Entah anjir bisa kayak gitu. Tapi berkat itu kukunya jadi berdarah. Nah pas masuk ke dalam sana, malah ada anjingnya si Hakari yang membuat Rentaro ketakutan dan lari keluar. Cuma sayangnya Shizuka ketinggalan di dalam, dia sudah ketakutan duluan. Mereka pun tidak bisa ngapa-ngapain, kalau teriak pasti bakalan ketahuan. Shizuka yang beban pun pasrah. Tak lama kemudian ternyata anjing tersebut tidak menggigitnya melainkan menyayanginya. Karena katanya anjing itu mempunyai insting melindungi yang lemah. Itulah yang sekarang dilakukan. Selanjutnya si Kusuri mengeluarkan ramuan untuk tidur. Dia lemparin ke arah Shizuka tuh buat diberikan kepada anjingnya. Malah dia minum sendiri, jadinya dia tertidur. Untung aja anjing itu minum juga sedikit, jadi lumayan berpengaruh. Nah selanjutnya terdapat sebuah lorong yang menurut mereka tidak ada apa-apa. Tapi ketika ada kucing tadi masuk, seketika alarm berbunyi. Sontak pada langsung panik. Untungnya masih bisa bersembunyi. Rentaro berpikir gimana caranya melewati lorong itu tanpa ketahuan. Kebetulan si Kusuri membawa ramuan khusus tetes mata. Buat bisa melihat jebakan, si Rentaro bersedia memakainya. Tapi efeknya bakalan kagak lihat secara jelas untuk sementara waktu. Ternyata ramuan itu tadinya mau dijadiin sampel untuk dia berikan ke tim penelitian. Karena dia mempunyai cita-cita kerja di sana, namun ramuan itu sudah diberikan, otomatis dia gagal. Tapi dia melakukan itu untuk sahabatnya. Setelah netesin itu obat, si Rentaro langsung melihat banyak sekali laser yang mustahil dia bisa lewati. Namun masih ada celah, yakni lewat atas sana. Cuma gimana gitu kan cara naiknya. Alhasil dia meminta bantuan si Karane untuk bekerja sama menaiki dan melewati jebakan tersebut. Karane mau nggak mau melakukannya. Awal-awal semuanya berjalan dengan baik. Tapi di pertengahan bajunya kebuka sedikit yang membuatnya sedikit geli dengan napas si Rentaro yang kena perutnya. Untungnya mereka berdua berhasil lalu menyuruh ketiga orang itu buat keluar terlebih dahulu. Tak lama kemudian mereka nyampe ke kamarnya si Hakari. Terlihat dia sedang sedih. Lagi dan lagi alarm itu berbunyi yang membuat si Rentaro dan Karane tidak bisa kemana-mana. Mereka berdua langsung dibawa sama emaknya si Hakari ke sebuah tempat. Di situ emaknya yang kelihatan overprotective. Ternyata ada alasan tertentu. Dia dulu pas pacaran atau mungkin calon suaminya meninggal ketika lagi sayang-sayangnya. Otomatis hal itu membuatnya rada sakit ditinggalkan. Cuma untungnya dia sudah mempunyai Hakari yang perlu dia jaga. Takutnya dia merasakan hal yang sama sepertinya ditinggalkan oleh seorang cowok. Apalagi Rentaro ya kan ada 5. Di situ si Rentaro mencoba untuk meyakinkan emaknya tersebut kalau dia bisa menjaga si Hakari. Pokoknya gitu-gitulah sampai nangis-nangis karena keluar air mata. Tetes mata yang tadi mulai menghilang efeknya dan mulai bisa melihat dengan jelas. Dan disinilah ketika si Rentaro melihat emaknya si Hakari, seketika
terjadi getaran cinta. Otomatis dia adalah jodoh selanjutnya. Terbukti dia yang udah trauma belasan tahun kagak dekat sama cowok malah kalah sama si Rentaro. Anjir, langsung ngajak jadian. Karane melihat fenomena ini sangat di luar nalar. Karena udah ngaco banget tiba-tiba suka sama si Rentaro. Terus dia mencoba untuk kembali ke setelan pabrik dan serius kembali kalau benar si Rentaro serius. Dengan anaknya dia mempunyai kursi kejujuran yang harus dia coba. Bukan si Rentaro malah si Karane yang nyobain duluan. Pertanyaan yang dilontarkan pun tidak masuk akal. Hal tersebut mau nggak mau Karane menjawabnya dengan jujur. Walaupun rada harus pakai otot juga ngejawabnya. Terus pertanyaan selanjutnya tentang kecintaan dia terhadap si Rentaro. Tentu Karane sangat menyukainya. Tapi kursi tersebut menilai kalau si Karane tidak jujur. Jadinya Karane emosi dan pakai otot juga ngejawabnya baru berhasil. Setelah Karane barulah si Rentaro. Endingnya bakalan tahu lah kalau Rentaro bakalan menjawab semua pertanyaan dengan benar dan itu terbukti. Si Hahari pun sudah mengakui kekalahannya ibaratnya gitu. Tapi tak lama kemudian ada satpam datang memberitahu kalau si Hakari mau melompat dari jendela. Seketika emaknya panik, tapi Karane menahan emaknya tersebut biar kagak kemana-mana. Sementara si Rentaro cepat-cepat pergi ke kamarnya. Hahari tidak terima ditahan-tahan sama si Karane seperti itu. Dia tidak mau anaknya kenapa-napa. Di sisi lain Rentaro yang sudah ada di kamar mencoba ngomong baik-baik. Walaupun sekarang hubungan mereka terkekang, si Rentaro akan tetap menyayanginya. Bahkan ngajak buat pergi dari situ. Namun Hakari malah kagak mau, dia pengen emaknya tidak mengekang dirinya lagi. Mau dekat dengan siapapun. Rentaro terus meyakinkannya lagi sampai Hakari pun tidak bisa menolak ketulusan hati si Rentaro ini. Hakari juga tidak bisa berbohong dengan hatinya yang inginkan si Rentaro. Pas dia disuruh buat masuk malah dia melihat ke bawah yang bikin dia pusing. Lalu terjatuh. Untung saja Rentaro masih bisa menangkapnya, tapi posisinya sangat tidak tepat. Emaknya dan karena yang baru datang tidak sempat membantu kedua orang ini lalu terjatuhlah. Si Rentaro yang sudah berjanji bakalan melindungi pacarnya, dia membanting ke tembok yang membuat mereka berdua jatuhnya ke dalam kolam air mancur. Jadi lumayan selamat. Yang ada di bawah pun ikutan nyebur juga. Setelah berhasil diselamatkan, si Rentaro memeluknya. Sesuai janjinya, dia akan terus melindunginya. Tak lama emaknya ke bawah bersama Karane. Di sana Karane marah kepada Hakari karena udah melakukan hal bodoh yang bisa menyelakakan dirinya sendiri. Pada nangis dah berdua, terus emaknya Hakari barulah di sana setelah melihat itu mempercayai anaknya itu untuk dekat dengan si Rentaro. Tidak sampai di situ, Rentaro mau bikin Hahari juga bahagia. Dia membalas omongan jadian tadi si Hahari, bahwasanya dia bersedia. Udah absurd lah ini emak-emak tiba-tiba jadi pecicilan. Karena udah malam Hahari mengajak yang lain untuk merasakan fasilitas mewah mandi air panas yang gede banget. Seperti biasa mandi cewek tuh lama malah ributin soal begituan. Tapi ada satu orang yang gak tertarik yakni Karane karena dia bukan tandingannya. Pas masuk ke kamar, di sana terdapat si Rentaro yang tidak sengaja melihat bajunya yang tidak tertutup rapat. Hal tersebut membuatnya memikirkan yang tadi yang pas di laser itu. Demi untuk membayarnya si Karane ingin melakukan hal yang sama. Lagi enak-enaknya malah keganggu. Sesudah mandi mereka disuruh buat mengganti baju menggunakan piyama. Rentaro yang melihat pacarnya menggunakan piyama membuat dia langsung kelepek-kelepek, apalagi dua loli ini yang kawaii. Hahari pun seperti sudah bukan dia yang sebelumnya.
dia akan mengambil minum terlebih dahulu ditemani oleh si Rentaro. Di tengah jalan Rentaro mencoba buat membahagiakan si Hahari juga, karena dia mempunyai masa lalu yang kurang baik kalau soal hubungan. Melihat Rentaro ini berbeda, dia ingin melakukan banyak dengannya. Dikala Rentaro dan Hahari mau ngambil minum, ternyata kelewatan. Harusnya tidak selama ini, kalau cuma ngambil air doang. Hahari curiga emaknya ngapa-ngapain si Rentaro pas mereka samperin ke kamar emaknya di sana di luar nalar. Si Rentaro lagi didandanin yang bikin yang lain melihatnya merasa lucu. Hahari mempunyai ide cemerlang, yakni mendandani si Eaisan menjadi kayak lelaki. Selepas 5 menit kaget dengan hasilnya yang keren. Tapi Rentaronya sendiri udah malu banget, terus dia akan langsung saja mandi. Seketika cewek-cewek ini ingin mengintipnya. Semua cewek pada setuju kecuali si Suka. Dia mengajak mereka untuk tidak melakukan hal itu. Jadinya karena beda suara si Suka digulung jir pakai karpet supaya tidak mengganggu. Para cewek-cewek itu pun langsung beraksi. Pertama lewat jendela menggunakan si Kusuri, tapi gagal karena jendelanya ketutup sama embun. Rentaro yang kaget melihat di jendela kayak hantu langsung teriak. Karena gagal, mereka ke rencana yang kedua, yakni lewat tangga rahasia. Mereka pikir mereka bakalan berhasil, nyatanya tidak. Mereka digagalkan oleh seekor kucing yang dikira itu tikus. Pada heboh dah di sana. Di sisi lain si Suka yang sedang berusaha keluar dari karpet tidak sengaja menggelinding ke arah pemandiannya dan nyebur. Tentu itu Rentaro auto kaget. Tambah kagetnya lagi si Suka yang pada awalnya kagak mau lihat. Malah dia yang lihat duluan, alhasil dia pingsan. Para cewek-cewek menghampirinya lalu disitulah karena Rentaro tahu niat mereka. Langsung diomongin. Habis itu sebelum tidur mereka kembali main kartu. Cuma di sana Hahari kayak masih segan dengan Rentaro yang membuatnya langsung pergi. Pas sama Rentaro ikutin, ternyata Hahari terlihat sedang berdoa untuk almarhum kekasihnya yang nampak masih muda banget jir. Si Rentaro ikutan berdoa juga. Rentaro di sana mencoba biar si Hahari tidak segan sama dia. Tapi di sisi lain juga si Hahari belum move on sama kekasihnya tersebut. Jadi tidak bisa dekat-dekat dengan cowok manapun alias masih ada yang ganjel. Rentaro coba untuk meyakinkannya kalau dia tidak akan berkhianat. Dia tidak boleh melupakan kekasihnya tersebut. Rentaro siap membuat si Hahari nyaman. Hahari senang dan pengen menciploknya. Walaupun kekasihnya yang pertama janji bakalan memberikannya yang pertama karena udah meninggoy, jadi dia diambil sama si Rentaro. Malam harinya Rentaro yang lagi tidur didatengin sama Hahari. Dia ingin tidur bersebelahan. Si Karane yang belum tidur merasa risih yang pada ujungnya mereka berdua selalu begitu. Terus pas dia keluar kamar di sana dia bertemu arwahnya pacarnya si Hahari. Dia menjelaskan bahwasanya selama 16 tahun dia selalu mengawasi mereka berdua dari orang-orang yang kagak jelas. Sekarang ada Rentaro yang ngejagain. Rentaro meminta izin untuk mulai dari sekarang dia yang akan mengawasinya. Dia ingin membahagiakannya juga. Karena udah kagak ada penggantinya, ayahnya tersebut bisa pergi dengan tenang. Dan Rentaro tertidur di lorong itu. Setelahnya, mereka bakalan pulang. Lain kali mereka akan main lagi. Nah, pas masuk sekolah, tidak diduga si Hahari menjadi kepala sekolah. Saking pengen ketemu terus sama si Rentaro sampai-sampai dia membeli sekolahannya tersebut. Mungkin untuk season 1 ini sampai di sini. Selanjutnya Rentaro bakalan bertemu dengan jodohnya lagi. Season 2 mungkin udah rilis setelah video ini diupload. Kalau video ini rame atau banyak yang like, aku akan melanjutkannya ke season 2 guys. Like-nya pencet guys. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.